Selamat datang di channel YouTube Bang RP. Kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Daftar isi video ini adalah A. Sudut berelasi pada koordinat 1 relasi sudut alfa dan 360 derajat tambah alfa. 2. Relasi sudut alfa dan 90 derajat kurang alfa. B. Sudut berelasi pada koordinat 2, yaitu 1. Relasi sudut alfa dan 90 derajat tambah alfa. 2. Relasi sudut alfa dan 180 derajat kurang alfa. C. Sudut berelasi pada kuadran ketiga. 1. Relasi sudut alfa dan 180 derajat ditambah alfa. 2. Relasi sudut alfa dan 270 derajat kurang alfa. D. Sudut berelasi pada kuadran 4. 1. Relasi sudut alfa dan 270 derajat ditambah alfa. 2. Relasi sudut alfa dan 360 derajat kurang alfa. 3. Relasi sudut alfa dan negatif alfa. Contoh soal dan pembahasan. Baik, kita bahas yang pertama. A. Sudut berelasi pada kuadran 1. 1. Relasi sudut alfa dengan 360 derajat ditambah alfa. Kita akan cari apa relasinya. Perhatikan gambar berikut. Sumbu X. Nah, titik P A, B dengan sudut alfa. Nah, perbandingan trigonometrinya adalah sin alfa sama dengan Y per R sama dengan B per R, ya. Y itu adalah ini B. Jadi dari titik ini ya, titik A, B, X, Y. Jadi Y-nya B, R-nya tetap ya, karena kita pakai jari-jari lingkaran. Kemudian cos alfa sama dengan X per R, yaitu A per R. X-nya A ya. Kemudian tangen alfa sama dengan Y per X. Y-nya B, X-nya A. Jadi B per A. Kemudian kita akan lukis ya, sudut 360 derajat tambah alfa dari sumbu X ini ya, sumbu X positif. Ini prosesnya ini ya. Oke, ini 360 derajat. Nah, ditambah alfa. Nah, ini dia ya, tambah alfa. Jadi posisi titik yang terbentuk oleh 360 derajat tambah alfa adalah, sebutlah titik P aksen, yaitu A, B. Ya, jadi dari titik P, A, B dan sudut 360 derajat tambah alfa, maka diperoleh perbandingan trigonometri sinus 360 derajat tambah alfa sama dengan B per R. Ingat rumusnya Y per R, itu rumus sin ya. Jadi Y-nya B, R-nya tetap, jadi B per R. Lalu kosinus 360 derajat ditambah alfa sama dengan X per R. X-nya A, R-nya tetap. Lalu tangen 360 derajat ditambah alfa sama dengan Y per X. Y-nya B, X-nya A ya. Ini B, A. Jadi B per A. Nah, kesimpulan kita perhatikan ya, ini sinus 360 derajat ditambah alfa sama dengan B per R. Sinus alfa juga B per R. Berarti dapat kita simpulkan sinus 360 derajat ditambah alfa sama dengan sinus alfa. Kemudian ya, ini cos 360 derajat ditambah alfa sama dengan A per R. Nah, di sini cos alfa A per R sama ya, berarti cos 360 derajat ditambah alfa sama dengan cosinus alfa. Berikutnya tangen 360 derajat tambah alfa sama dengan B per A. Tangen alfa B per A sama, berarti tangen 360 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Oke, mudah ya. Nah, untuk menghafal ini, untuk mudahnya ini, kalau 360 derajat, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Masalah positif negatifnya tergantung kuadrannya. Nah, ini kan kuadran 1 ya, posisinya jadi di kuadran 1, maka dia positif semua. Makanya di sini tidak ada simbol negatif di rumusnya. Oke? Ingat di video sebelumnya ya.
Kita lanjut. Masih kuadran pertama, 2 relasi sudut alfa dengan 90 derajat kurang alfa. Perhatikan gambar berikut. Oke, untuk titik P, A, B dan sudut alfa. Ini konsepnya sudah tadi sama saja ya. Sinus alfa, cos alfa, tangen alfa, kotangen alfa. Lalu kita akan bentuk sudut 90 derajat kurang alfa ya. Dari sumbu X positif ini kita bentuk ya. Pertama ini titik ya, konsepnya seperti ini R, cari. Nah, ini sudutnya sebesar alfa. Oke. Ini koordinat titik ini berdasarkan sudut alfa ini, maka ini adalah panjangnya sama dengan A ya. Berarti ini A, dan ini adalah B. Oke. Jadi P aksen yaitu B, A ya, posisi titik ini. Nah, titik ini membentuk sudut 90 derajat kurang alfa dari sini ya. Kita coba ya, ini 90 derajat kurang alfa karena ini kan alfa. Nah, ini 90 derajat maka dikurangi alfa ya. Jadi dari titik tersebut, titik P aksen B, A dan sudut 90 derajat kurang alfa, maka nah ini X-nya B, Y-nya A ya. Ingat, kita substitusi pakai rumus ini ya. Maka dapat sinus 90 derajat kurang alfa sama dengan A per R, kosinus 90 derajat kurang alfa sama dengan B per R, tangen 90 derajat kurang alfa sama dengan A per B. Kesimpulannya, kita perhatikan yang pertama sin ya. Sin 90 derajat kurang alfa sama dengan A per R. Oke, maka ini juga A per R, berarti cos alfa ya. Kesimpulannya, sin 90 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa. Yang kedua, ini ya, kosinus 90 derajat kurang alfa sama dengan B per R. Di sini sin alfa sama dengan B per R. Jadi kesimpulannya, cos 90 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa. Yang ketiga, tangen 90 derajat kurang alfa sama dengan A per B. Di sini kotangen alfa sama dengan A per B. Berarti kesimpulannya tangen 90 derajat kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Mudah kan? Nah, tips untuk menghafal ini, ingat, tadi 360 tetap ya. Nah, jika 90 derajat, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangen, berubah ya. Masalah kuadrat, masalah positif negatif itu nanti tergantung kuadrannya ya. Kita lanjut. B, sudut berelasi pada kuadran 2. Satu, relasi sudut alfa dengan 90 derajat ditambah alfa. Perhatikan gambar berikut. Kita buat sketsanya. Oke, untuk sudut alfa tetap dengan titik P, A, B dan sudut alfa. Maka perbandingan trigonometrinya ini sin, ini cos alfa, ini tangen alfa, dan ini kotangen alfa. Nah, akan kita bentuk 90 derajat ditambah alfa. Oke, ini misalkan titiknya, ini R, lalu di sudutnya sebesar alfa. Maka kita peroleh titik, koordinat titiknya ini adalah sesuaikan dengan alfa ya. Maka ini adalah koordinatnya A, ini negatif B ya. Posisikan panjangnya ya, ini kan panjangnya B. Maka ini sama dengan ini, B. Nah, karena ini di sumbu X negatif, maka negatif B ya. Oke, ini sudutnya adalah ini alfa dan ini 90 derajat. Berarti sudutnya 90 derajat tambah alfa. Diperoleh titik P aksen negatif B, A. Dan dari titik P aksen minus B, A dan sudut 90 derajat tambah alfa, maka nah ini perhatikan ini X-nya negatif B, Y-nya A ya. Kita substitusi ke rumus ini. Oke, maka kita peroleh
sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan Y per R. Y-nya A, R-nya tetap ya. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan X per R. X-nya tadi negatif B ya. Maka di sini negatif B per R. Tangen 90 derajat tambah alfa sama dengan Y per X. Y-nya ini ya, Y-nya A, X-nya negatif B. Makanya A per negatif B. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya, perhatikan yang pertama dari sini. Sin 90 derajat tambah alfa sama dengan A per R. Cos alfa sama dengan A per R. Berarti sinus 90 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa. Berikutnya, cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif B per R. Di sini B per R, sin alfa tidak ada negatifnya. Berarti cos 90 derajat tambah alfa sama dengan, ini kan min, ada min. B per R, B per R itu sin alfa, berarti min sin alfa. Lalu tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan A per min B. Ya, min A per min B atau min A per B. A per B itu adalah ini kotangen alfa. Jadi tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kotangen alfa. Ingat, jika 90 derajat sudutnya ini, maka trigonometrinya berubah ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Ini negatifnya diperoleh dari kuadrannya. Kuadran berapa? 90 derajat tambah alfa itu kuadran 2. Kalau kuadran 2 kan itu nilai sin saja yang positif. Nah, ini sin positif. Selebihnya kan cos, tan negatif ya. Begitu ya. Mudah kan? Kita lanjut. Dua relasi sudut alfa dengan 180 derajat kurang alfa. Ini masih kuadran 2 ya. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini untuk sudut alfa masih tetap konsepnya ya. Sini sin alfa, cos alfa, tangen alfa, cos alfa, kotangen alfa ya. Lalu kita akan bentuk sudut 180 derajat kurang alfa. Oke, perhatikan ini titik. Ini R. Lalu sudutnya ini sebesar alfa. Tentu koordinatnya ini dapat kita peroleh adalah ini negatif A, B. Jadi koordinatnya ini adalah B aksen negatif A, B. Nah, berdasarkan titik ini, maka diperolehlah sudutnya ini adalah 180 derajat kurang alfa ya. Karena kan setengah lingkaran ini 180. Ini dikurangi yang ini, makanya 180 derajat kurang alfa. Oke. Titik P aksen negatif A, B dan sudut 180 derajat kurang alfa, maka perbandingan trigonometrinya adalah sebagai berikut. Sinus 180 derajat kurang alfa sama dengan B per R ya. Y per R rumusnya, B-nya ini ya, Y-nya B, X-nya negatif A. Oke, cos 180 derajat kurang alfa sama dengan negatif A per R. Tangen 180 derajat kurang alfa sama dengan B per negatif A. Kesimpulan. Nah, yang pertama, sin 180 derajat kurang alfa itu B per R. Di sini sin alfa B per R. Berarti kesimpulannya sin 180 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa. Yang kedua, cos 180 derajat kurang alfa itu adalah minus A per R. Di sini cos alfa A per R. Nah, berarti kita kali minus ya. Jadi cos 180 derajat kurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Tangen yang ketiga ya. Tangen 180 derajat kurang alfa itu adalah B per negatif A atau negatif B per A. Tangen alfa itu B per A. Berarti negatifnya ya. Jadi tangen 180 derajat kurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Kita lanjut. Sudut berelasi pada ukuran 3. 1. Relasi sudut alfa dengan 180 derajat ditambah alfa. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini sudut alfa. Kita buat titiknya B, A, B. Ya, sudutnya sebesar alfa ya.
titik P, A, B dan sudut alfa. Sinus alfa sama dengan ini cos alfa, tangen alfa, kotangen alfa. Lalu kita akan bentuk sudut 180 derajat ditambah alfa ya. Oke, ini titik. Kita tarik garis panjangnya R. Nah, ini alfa. Koordinatnya ini adalah ini negatif B, negatif A. Jadi P aksennya negatif A, negatif B. Nah, sudut yang dibentuk oleh titik P aksen ini adalah oke, ini itu besarnya 180 derajat ditambah alfa ya. Ini alfanya ya. Setengah lingkaran 180 ditambah alfa ini jadi 180 derajat ditambah alfa ya. Baik. Titik P aksen negatif A, negatif B dan sudut 180 derajat ditambah alfa. Maka perbandingan trigonometrinya adalah sebagai berikut. Sinus 180 derajat tambah alfa sama dengan negatif B per R ya. Rumusnya kan Y per R. Jadi Y-nya negatif B, R-nya tetap. Oke? Cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif A per R. Rumusnya ini ya, cos X per R. X-nya di sini negatif A, R-nya tetap ya. Makanya ini yang diperoleh. Tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif B per negatif A. Ini positifkan jadi B per A. Kesimpulan. Pertama, sin 180 derajat ditambah alfa itu negatif B per R. Di sini sin alfa B per R. Berarti sinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatifnya sin alfa ini ya. Negatif sin alfa. Kedua, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif A per R. Ini ya, A per R. Negatifnya ini berarti kita simpulkan cos 180 derajat tambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Tangen 180 derajat tambah alfa. Tangen alfa sama dengan B per R. Ini B per A ya. B per A sama. Berarti kesimpulannya tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Nah, ini untuk 180 cara mudahnya mengingat juga ya. Tadi 360 trigonometrinya tetap ya. 180 juga tetap ya. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nah, ini negatifnya diperoleh dari kuadrannya ya. Ini kan kuadran 3. Kalau di kuadran 3, tangen saja yang positif, selebihnya negatif. 2. Relasi sudut alfa dengan 270 derajat kurang alfa. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini sketsanya. Titik P, A, B. Oke, sudutnya alfa. Jadi titik P, A, B dan sudut alfa. Perbandingan trigonometrinya ini sinus alfa, cos alfa, tangen alfa, kotangen alfa. Kita akan bentuk sudut 270 derajat kurang alfa. Oke, ini titik R. Nah, sudutnya alfa. Ini koordinatnya adalah negatif B di sini. Sini negatif A. Berarti P aksen negatif B, negatif A. Perbandingan trigonometri ya, ini sudut yang terbentuk dari P aksen adalah 270 derajat kurang alfa ya. Ini kan 270 dikurangi ini ya. Jadi titik P aksen negatif B, negatif A dan sudut 270 derajat kurang alfa. Maka ini X-nya negatif A ya. Sorry, X-nya negatif B, Y-nya negatif A. Kita substitusi ke rumus yang di atas ya. Jadi sin 270 derajat kurang alfa sama dengan negatif A per R. Cos 270 derajat kurang alfa sama dengan negatif B per R ya. X-nya ya. Cos X per R. Maka X-nya ini negatif B. Tangen 270 derajat kurang alfa sama dengan negatif A per negatif B. Ini jadi positif A per B. Kesimpulan yang pertama, sin 270 derajat kurang alfa itu negatif A per R. Di sini A per R. Di cos alfa hanya tidak pakai negatif ya. Berarti kita negatifkan. Sin 270 derajat kurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Cos 270 derajat kurang alfa itu negatif
B per R. Sin alfa itu B per R, berarti negatifnya. Kesimpulannya, cos 270 derajat kurang alfa sama dengan negatif sin alfa. Ketiga, tangent 270 derajat kurang alfa sama dengan negatif A per B. Ini A per B ya. Ini kotangent alfa itu A per B. Berarti tangent 270 derajat kurang alfa sama dengan kotangent alfa. Nah, untuk mengingat rumus ini, maka 270 derajat berubah ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangent. Negatifnya diperoleh dari kuadrannya. Ini kuadran ketiga, maka tangen saja yang positif. Selebihnya ini negatif. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Sudut berelasi pada kuadran keempat. Relasi sudut alfa dengan 270 derajat ditambah alfa. Perhatikan gambar berikut. Oke, sudut alfa dengan titik PA, B. Titik PA, B dan sudut alfa. Ini perbandingan trigonometrinya sinus alfa, cos alfa, tangen alfa, dan kotangen alfa. Maka kita bentuk sudut 270 derajat tambah alfa ya. Oke, ini titik A. Ini alfa ya, sudutnya, besar sudutnya ini alfa. Oke, koordinatnya diperoleh adalah P aksen B, negatif A. Nah, sudut yang dibentuk P aksen ini adalah, oke, ini 270 derajat ditambah alfa. Oke, maka titik P aksen B, negatif A dan sudut 270 derajat tambah alfa diperoleh perbandingan trigonometri. Sin 270 derajat tambah alfa sama dengan Y per R. Y-nya adalah negatif A, makanya negatif A per R. Lalu kosinus 270 derajat tambah alfa sama dengan B per R. Ya. Tangen 270 derajat tambah alfa sama dengan negatif A per B. Kesimpulan yang pertama, perhatikan. Nah, sinus 270 derajat tambah alfa ini negatif A per R. Di sini A per R. Cos alfa berarti negatifnya ya. Jadi sin 270 derajat tambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Lalu yang kedua, ini B per R, ini juga B per R. Berarti kesimpulannya cos 270 derajat tambah alfa sama dengan sin alfa. Oke, yang ketiga, ini negatif A per B. Ini A per B. Berarti kesimpulannya tangen 270 derajat tambah alfa sama dengan negatif kotangen alfa. Oke. Nah, jika 270 tadi Bang Irfan sebutkan, sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Ini negatifnya tergantung kuadrannya. Oke. Kuadran ini kuadran 4. Nah, yang positif hanyalah cos. Nah, ini di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Oke, jadi ini positif, yang lainnya negatif. Dua, relasi sudut alfa dengan 360 derajat kurang alfa. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini sketsanya untuk sudut alfa. Perbandingannya adalah sebagai berikut. Sin, cos, tangen, kotangen. Nah, kita akan bentuk sudut 360 derajat dikurang alfa. Berarti titiknya ini R, ini sebesar alfa. Ini kita peroleh koordinatnya, ini adalah P aksen A, negatif B. Nah, sudut yang dibentuk oleh sudut ini dari sumbu X positif adalah sebagai berikut. Oke, 360 derajat kurang alfa ya. Jadi titik P aksen A, negatif B dan sudut 360 derajat kurang alfa. Maka trigonometrinya adalah sebagai berikut. Sin 360 derajat kurang alfa sama dengan minus B per R. Ingat, ini dipakai rumus ini ya, substitusi. Kembali Bang Irfan ingatkan. Cos 360 derajat kurang alfa sama dengan A per R. Tangen 360 derajat kurang alfa sama dengan negatif B per A. Kesimpulan. Oke, yang pertama, ini negatif B per R, ini B per R. Berarti sin 360 derajat kurang alfa sama dengan
negatif sin alfa. Nah, ini yang kedua, A per R, di sini A per R sama, berarti kosinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Yang ketiga, ini negatif B per A, di sini B per A, berarti tangennya negatif ya. Jadi tangen 360 derajat kurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Nah, ingat tadi kalau 360 derajat, sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Nah, masalah negatifnya tergantung kuadran, yaitu kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif adalah cos. Jadi yang lainnya negatif. Mudah kan? Kita lanjut yang ketiga. Relasi sudut alfa dengan negatif alfa. Perhatikan gambar berikut ini. Ini sketsa untuk sudut alfa. Oke, perbandingan trigonometrinya titik P, A, B dan sudut alfa. Oke, sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kotangen alfa. Kita bentuk sudut minus alfa. Nah, minus alfa berarti dia ke sini ya. Nih. Oke, ke arah kemari ya. Jadi itu adalah minus alfa. Kita cari koordinatnya. Kita sesuaikan dengan alfa ya untuk mencari koordinat. P aksen sama itu A, negatif B. Jadi titik P aksen A, negatif B dan sudut negatif alfa. Maka trigonometrinya sin negatif alfa sama dengan negatif B per R, cos negatif alfa sama dengan A per R, tangen negatif alfa sama dengan negatif B per R. Kesimpulannya, yang pertama ini negatif B per R, ini B per R, berarti sinus negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Ini kedua A per R, di sini A per R, berarti sama ya. Jadi cos alfa, cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Untuk tangen, oke, ini negatif B per A, ini B per A, berarti pakai negatif ya. Tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa. Oke. Nah, untuk mengingat ini cukup ya. Yang berubah adalah sin dan tangen ya. Yang pakai negatif ya. Negatifnya dipakai, negatifnya dipakai. Nah, untuk cos abaikan negatifnya ya. Oke, mudah ya. Baiklah, untuk lebih memahami materi ini kita bahas contoh soalnya sebagai berikut. Contoh 1, nilai dari cos 35 derajat sama dengan M. Maka kosekan 55 derajat sama dengan titik-titik. Oke, penyelesaian. Kosekan 55 derajat sama dengan 1 per sin 55 derajat. Pakai rumus kebalikan ya. Sama dengan 1 per sin 55 derajat ini kita ubah menggunakan sudut relasi ya. Kita hubungkan dengan 35 nih. Kira-kira ada nggak? Coba. Nah, ternyata 55 derajat itu adalah 90 derajat dikurang 35 derajat. Oke. Jadi sama dengan 1 per. Nah, perhatikan. Jika 90 derajat tadi, Bang Heru sebut, sin berubah jadi cos. Gitu ya. Nah, ini kan kuadran berapa? Kita cek. Ini kuadran pertama. Kalau kuadran pertama nilainya ya, nilainya ini adalah positif. Jadi positif. Jadi ini tadi sin 90, sin berubah jadi cos ya. Menjadi cos 35 derajat. Jadi sama dengan 1 per cos 35 derajat berapa? Nih, kita cek di soal adalah M. Tuh, jadi 1 per M. Mudah kan? Kita lanjut. Contoh 2. Nilai dari tangen 5 per 6 V sama dengan titik-titik. Oke. Penyelesaian cara 1. Tangen 5 per 6 V itu sama dengan tangen 5 per 6 V itu 180 derajat ya kalau diubah ke derajat. Jadi sama dengan tangen. Nah, ini 180 dibagi 6 itu kan 30 kali 5, makanya diperoleh 150 derajat ya. Sama dengan. Nah, ini kita ubah ke sudut relasi ya. Jadi tangen 180 derajat kurang 30 derajat. Nah, kalau pakai 180 ya. Nanti cara kedua kita cek. Nah, ini menjadi
min. Kenapa min? Nah, ini di kuadran 150 ini kan di kuadran kedua. Nah, nilai tangen di kuadran kedua itu negatif. Makanya pakai min di sini. Oke. Min. Nah, 180 derajat tangen tetap jadi tangen ya. Jadi tangen 30 derajat sama dengan negatif. Nah, tangen 30 derajat kan kita harus hafal sudut-sudut istimewa ya. Tangen 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Jadi hasilnya negatif sepertiga akar 3. Kita cek cara 2. Tentu cara 1 dan cara 2 hasilnya nanti harus sama. Oke, kalau berbeda berarti ada yang salah. Nah, kita caranya sampai di sini masih sama. Oke, tangen 150 derajat. Nah, cara yang kedua ini maksudnya begini ya. Ini kan kita cara 1 pakai 180 derajat. Kita pakai sudut yang lain berapa kira-kira? Ternyata adalah tangen 90 derajat tambah 60 derajat. Ini dijumlahkan kan 150 ya. Oke. Kita lanjut sama dengan, nah ini tadi kuadran kedua ya. Kuadran kedua berarti min. Nah ini 90 derajat. Tangennya berubah jadi kotangen. 60 derajat lah jadinya. Jadi sama dengan negatif. Kotangen 60 derajat itu berapa? Ini juga harus dihafal ya. Sudut istimewa loh. 1/3 akar 3. Mudah kan? Kita lanjut contoh 3. Nilai dari sinus 240 derajat sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Contoh 1. Sinus 240 derajat sama dengan. Oke, ini kuadran ke 3 ya. Oke, kuadran ketiga 180 derajat tambah 60 derajat. Oke, sama dengan ini 180 sin. Nah, ini kuadran ketiga. Berarti negatif ya sinnya. Jadi negatif sin 60 derajat sama dengan negatif sin 60 derajat itu setengah akar 3. Cara kedua kita pakai sudut relasi yang lain ya. Tadi ini 180, ini kita pakai coba sin 240 kita ubah jadi sin 270 derajat kurang 30 derajat sama dengan. Nah, ini di kuadran ketiga. Berarti negatif ya. Nah, 270 ini sin jadi cos 30 derajat. Mudah ya? Sama dengan minus cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Sama ya? Tuh. Baik, contoh 4. Diketahui nilai dari sin 150 derajat tambah cos 300 derajat per tangen 225 derajat kurang sin 300 derajat sama dengan titik-titik. Nah, ini maksudnya ini salah ketik ini kayaknya Bang Erip ya. Ini tentukan nilainya ini ya. Oke. Baik, penyelesaian. Sinus 150 derajat ditambah cos 300 derajat per tangen 225 derajat kurang sin 300 derajat itu sama dengan ini sin 150 kita ubah jadi sin 180 kurang 30 tambah cos 300 derajat kita ubah jadi cos 360 derajat kurang 60 derajat per tangen 225 derajat menjadi tangen 180 derajat tambah 45 kurang sin 300 derajat kita ubah jadi sin 360 derajat dikurang 60 derajat. Sama dengan ini ingat 180 derajat sin tetap sin. Ini di kuadran kedua berarti positif ya. Jadi sin 30 derajat ditambah ini kuadran keempat 300 derajat itu berarti positif. Jadi cos ini 360 derajat tetap ya. Cos 60 derajat per tangen 180 derajat ditambah 45 derajat. Ini berarti tangennya nanti tetap. Ini kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti positif ya. Jadi tangen 45 derajat. Ini kurang sin 360 derajat. Sin 300. 300 itu kuadran 4. Berarti nanti sinnya negatif ya. Negatif. Lalu ini sin 360 sin tetap sin. Ini negatif sin 60 derajat. Sama dengan kita substitusi ini sudah istimewa sin 30 derajat itu setengah tambah cos 60 derajat juga adalah setengah per tangen 45 derajat itu 1 ini negatif jadi positif ya sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah ini untuk menghitung seperti ini Bang RP kalikan aja ini dengan 2 kalikan ini dengan 2 harus adil ya. Atau pembilang dengan penyebut masing-masing kita kali 2 karena ini penyebutnya 2 ya. Oke, jadi ini kita kali 2 jadi 1 tambah ini kali 2 jadi 1 per
ini kali 2 jadi 2, tambah ini kali 2 jadi akar 3. Oke, kita rasionalkan kali 2 kurang akar 3 per 2 kurang akar 3. Ini ya, rasional dari penyebut. Lalu kita kalikan sama dengan, ini 1 tambah 1, 2 ya. Kita kalikan kemari, jadi 2 kali 2 itu 4, kurang, ini kali 2, 2 akar 3. Per, ini 2 kali 2 kena sekawan, ujungnya aja kalikan, 2 kali 2 itu 4. Ini negatif akar 3, positif akar 3 dikali negatif akar 3 itu negatif 3. Oke, diperolehlah. Ini 4 kurang 3 kan 1 ya. Berarti hasilnya adalah yang atas. 4 kurang 2 akar 3. Mudah ya? Baik, contoh 5. Nah, jika tangen 24 derajat sama dengan K, maka cos 294 derajat sama dengan titik-titik. Ini pilihan berganda. Penyelesaian. Tangen 240 derajat sama dengan K per 1 ya. K itu kan bisa diubah jadi K per 1 ya. Jadi ingat rumus tangen adalah Radesa. Jadi D-nya 1, K, S-nya 1. Jadi kita cari miringnya. Pakai Pitagoras, akar D kuadrat tambah S kuadrat sama dengan akar K kuadrat tambah 1. Kosinus 254 derajat sama dengan, kita ubah pakai sudut relasi. Cos 270 derajat ditambah 24 derajat. Kita hubungkan dengan yang diketahui ya. Nah, kalau kita pakai 180 tidak bisa ya. Kalau kita pakai 360 nggak bisa. Ketemu nanti 24-nya. Makanya kita pakai 270 ya. Sama dengan sin 24 derajat. Ini kan di kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 4 kan positif. Makanya nih di sini tandanya positif di sini ya. Nah, cos ini 270. Cos jadi sin ya. Ini 24 derajatnya dari sini. Nih, tetap. Jadi sama dengan rumus sin adalah sin demi depan per miring. Sama dengan depannya K per miringnya ini ya. Akar K kuadrat tambah 1. Kita cek opsinya, yang ini adalah B ya. Mudah kan? Baik, contoh 6. Nilai dari cos 1200 derajat sama dengan titik-titik. Penyelesaian, cos 1200 derajat sama dengan cos, ini kita buat seperti ini, 3 kali. Nah, ini kan lebih dari 360. Makanya kita bagi dengan 360 dapat 3, sisanya 120 derajat. Ya, begitu caranya. Caranya 1200 ini kita bagi 3. Oke. 1200 derajat ini kita bagi 360 derajat. Diperolehlah ini 3. Dan ini sisanya 120 derajat. Oke. Itu caranya ya. Sama dengan ini. Nah, yang ini kita abaikan saja. Maka diperoleh cos 120 derajat. Nah, sudut relasi cos 120 derajat itu adalah cos 180 derajat kurang 60 derajat ya. Ini dikurangkan kan 120 derajat ya. Oke, ini jadi 180 derajat, maka cos tetap cos. Kita cek, ini kurang berapa 120? Kurang 2 ya, berarti negatif. Negatif cos 60 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat itu adalah setengah. Mudah kan?